undang alumni batch 1, batch 2 juga buat sharing nanti. Iya, iya. Oke, kita mulai Pak ya. Iya Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan sosialisasi magang dari studi independen batch 3. Pada malam ini kita akan lebih banyak diskusi, tetapi untuk sebelum mulai diskusi kita akan mendengarkan dulu beberapa pemaparan dari PIC, itu Pak Agung Pambudi. Tetapi sebelum kita mendengarkan pemaparan, mari kita mendengarkan dulu arahan dari PIC Koordinator Universitas Muhammadiyah Sukabumi MBKM. Kepada Pak Stiono, saya persilahkan. Oke, hatur nuhun Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu, ya, bertatap maya dalam acara sosialisasi ya terkait dengan salah satu BKPM BKM SIB ya, magang dan studi independen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang telah membersamai ya mahasiswa UMI dalam mengikuti program MSIB ini. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada beberapa dosen di sini yang alhamdulillah ikut serta juga hadir, ya, ada Pak M. Rizal dan Bapak Ibu yang lain yang juga ikut hadir pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang Bapak banggakan mahasiswa UMI ya, yang insya Allah nanti akan ikut serta berpartisipasi mendaftar sebagai calon peserta kegiatan MSIB. Oke, pada kesempatan malam hari ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ya selaku PIC kegiatan MBKM yang ada di UNI ya. Yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui, kemudian juga adik-adik mahasiswa ketahui bahwa kegiatan MSIB ini adalah salah satu kegiatan flagship ya dari MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud begitu. Dan ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga tentunya bagi mahasiswa ya, karena sekarang pemerintah ya lewat Kementerian Pendidikan ya ini sedang meluncurkan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka, dan MBKM ini salah satu, MSIB ini menjadi salah satu kegiatan flagship ya, flagship dari MBKM itu sendiri gitu ya. Jadi ini sebetulnya niat baik dari pemerintah begitu ya, niat baik dari pemerintah lewat Kementerian Pendidikan ya, ingin mendekatkan mahasiswa dengan dunia industri ya. Jadi harapannya dengan kegiatan MSIB ini ya, magang bersertifikat dan studi independen ini diharapkan nanti mahasiswa punya pengalaman tambahan ya, punya pengalaman yang kontekstual terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni begitu ya. Jadi MBKM ini perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa ini menjadi sebuah pengalaman belajar baru ya, pengalaman belajar yang ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus begitu ya. Bentuknya bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam, bisa kuliah di luar program studi ya,
di dalam PT, kemudian bisa juga kuliah di luar perguruan tinggi, ya, di luar Universitas Muhammadiyah, kemudian juga bisa mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan BKP MBKM dari 8 yang disediakan, salah satunya MSIB begitu ya. Jadi ini menjadi sebuah hak ya, hak ya yang harus diberikan oleh program studi kepada mahasiswa. Jadi sebetulnya adik-adik mahasiswa bisa menanyakan kepada program studi begitu ya, bisa menanyakan haknya. Jadi lewat kurikulum Merdeka yang sekarang alhamdulillah diterapkan hampir di seluruh program studi, ini mahasiswa memiliki hak begitu ya, memiliki hak untuk bisa belajar di luar kampus begitu ya, di luar kampus, di luar program studinya begitu. Nah, salah satu program di sini yang memang dicanangkan oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan, ini ada magang bersertifikat dan studi independen atau disingkat dengan istilah MSIB. Nah, Bapak kira ini sebuah kesempatan tentunya bagi Anda begitu ya, bagi mahasiswa untuk bisa ikut serta dalam kegiatan ini karena ada banyak benefit, ada banyak manfaat yang bisa nanti Anda dapatkan, ya. Jadi selain nanti Anda mendapatkan pengalaman baru tentunya, ya, karena belajar di luar kampus, belajar di perusahaan, ya, belajar di perusahaan yang menjadi mitra kegiatan MSIB ini, akan ada banyak pengalaman tambahan, akan ada banyak kompetensi tambahan tentunya yang nanti bisa Anda dapatkan, begitu. Kemudian selain itu juga kegiatan MSIB ini kan nanti akan mendapatkan pengakuan atau rekognisi sebanyak 20 SKS. Jadi kalau misalkan nanti Anda ikut kegiatan ini, ya kemudian lolos seleksi, ya kemudian mengikuti kegiatan, maka nanti program studi harus memberikan salah satu haknya adalah rekognisi 20 SKS. Bisa ke mata kuliah atau bisa juga ke hard skill yang lain atau juga bisa ke soft skill begitu ya. Jadi bisa ke mata kuliah andaikan misalkan kegiatannya nanti relevan. Atau bisa juga ke sejumlah hard skill ya atau ke sejumlah soft skill yang memang relevan dengan kegiatan yang nanti Anda lakukan. Itu manfaat yang lain yang tentunya bisa nanti Anda dapatkan. Kemudian di samping itu juga boleh jadi mungkin begitu ya kalau misalkan nanti perusahaannya punya kebijakan bahwa mahasiswa yang ikut kegiatan ini nanti akan mendapatkan sedikit salary, itu nanti akan menjadi benefit tambahan juga begitu ya, keuntungan tambahan bagi Anda nanti yang ikut kegiatan ini ya. Jadi silahkan, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga begitu ya. Jadi silahkan tentunya Anda persiapkan diri Anda dan kegiatan malam hari ini nanti ya Pak Agung, Pak Budi selaku PIC ya atau koordinator dari kegiatan MSIB akan menjelaskan secara rinci terkait dengan bagaimana pendaftarannya, prosesnya, apa yang perlu disiapkan dan lain sebagainya, termasuk nanti bentuk rekognisi yang bisa nanti Anda dapatkan begitu. Jadi silahkan Anda bisa ikuti dengan seksama begitu ya. Kemudian juga nanti kalau misalkan ada hal yang memang perlu didiskusikan, ditanyakan, silahkan jangan malu-malu untuk ditanyakan ya, sehingga nanti Anda mendapatkan gambaran yang jelas dan Anda nanti bisa antisipasi untuk menyiapkan semuanya ya, menyiapkan semuanya, administrasinya dan lain sebagainya, sehingga nanti ya mudah-mudahan kalau misalkan ikhtiar persiapannya leluasa ya, disiapkan sedemikian rupa, ini akan membantu Anda nanti untuk bisa lolos ya mengikuti program MSIB ini begitu. Oke, itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Pastiono yang telah memberikan arahan. Ya, untuk selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja mendengarkan dengan seksama paparan dan uraian dari PIC MSIB 3. Pada Bapak Agung Pambudi, saya persilahkan.
Ya, terima kasih Pak Bayu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Pak Bayu dan terima kasih juga untuk Pak Stiono yang sudah memaparkan secara umum ya gambaran apa itu MBKM di UMI khususnya untuk program MSIB. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke, jadi kemarin tuh ceritanya ini kan MSIB yang ketiga ya. Nah, kebetulan untuk yang ke-1, kedua itu alhamdulillah sudah berjalan secara lancar dan rata-rata yang ikut batch 2 itu kan yang tidak keterima di batch 1 ya kebanyakan dan mungkin sudah tahu gitu bagaimana langkah-langkah dari mulai pendaftaran sampai mengikuti program dan rekognisi. Nah, kebetulan di batch 3 ini sepertinya banyak yang dari semester 4 gitu ya, semester 4 baru mau naik ke semester 5, makanya kemarin di grup cukup aktif ya grupnya, beda dengan grup yang sebelumnya agak sepi gitu. Banyak sekali yang bertanya, nah maka dari itu saya kemarin request ke Pak Stiono dan Pak Bayu, bagaimana kalau diadakan sosialisasi saja gitu untuk memperjelas dan supaya tidak ada simpang siur ya, terutama terkait administrasi, itu kan penting banget ya. Oke, mungkin teman-teman semuanya boleh ini ya, boleh on cam teman-teman mahasiswa, supaya pengen kenal dulu nih satu sama lain nih. Nah, jadi jangan sampai nggak kenal juga nanti PIC-nya siapa, terus ketua UPP di UMI siapa ya. Kemarin saya waktu ikut sosialisasi itu agak lucu juga, ada salah satu mahasiswa yang nanyanya itu ke tim Pokja MSIB-nya ya. Kak, koordinator PIC di kampus saya siapa? Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Agung Pambudi. Kebetulan saya diberi amanah oleh Pak Stiono menjadi PIC untuk MSIB dari batch 2 dan selanjutnya untuk batch 3 ya. Home base saya di Prodi Teknik Informatika. Oke, jadi sesi malam ini saya mau menjelaskan sedikit aja terkait teknisnya mungkin ya. Tadi untuk pemaparan secara umum sudah dijelaskan oleh Pak Stiono. Nah, ini ya untuk dasar hukum dan struktur pembelajaran MSIB secara umum ya. Jadi ini yang saya ambil dari slide presentasi sosialisasi kemarin sama tim Pokja. Itu di mana kegiatan MSIB ini dilakukan 1 per minggu sekali ya, yaitu sebanyak 1 SKS atau setara 170 menit. Nah, di mana dibagi menjadi 100 menit dan 70 menit self activity. Nah, tapi untuk poin nomor 1 ini biasanya tergantung kembali ke mitranya masing-masing ya. Cuman kalau secara umum ini nanti yang diberi standar oleh Pokja MSIB-nya itu seperti ini gitu. Tapi nanti kalau di lapangan saya lihat waktu merekognisi teman-teman dari Prodi TI itu ada yang beda-beda sih. Ada yang selesai lebih cepat gitu. Nah, ini masuk ke poin nomor 2 ya. Ada yang 16 minggu, ada yang sampai 24 minggu gitu. Intinya total 900 jam pelajaran, sehingga nanti bisa dikonversi hingga 20 SKS. Nah, ini apabila ada Bapak Ibu dosen yang ikut gabung di Zoom ini, ya nanti mohon kerjasamanya untuk memberi dukungan ya, khususnya kepada mahasiswa yang lulus dan mengikuti program MSIB, itu dibantu dari mulai pertama sudah jelas dibantu dari perkuliahan ya. Jadi karena ini memang jadwalnya padat sekali, jadi kalau di ini saya sharing lebih ke yang dilaksanakan oleh Prodi TI aja mungkin ya. Nah, jadi kalau di Prodi TI itu kami para dosen memberikan keringanan untuk mahasiswa yang mengikuti program MSIB ini untuk boleh tidak menghadiri perkuliahan gitu. Tetapi apabila ada tugas-tugas itu
ditangguhkan, jadi tugasnya boleh tidak dikasih batas waktunya dibedakan gitu dengan mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan. Nah, dan kemudian nanti ketika di Prodi TI itu biasanya kita bagi lagi Bapak Ibu. Jadi kita bagi mahasiswa itu kita bagi untuk dosen pembimbingnya ya, dosen pembimbing khusus MSIB yang mana biasanya masih berkaitan dengan dengan kemampuan si dosennya ya. Jadi kan di TI itu nanti ada yang dia ikut mitra yang lebih ke pengembangan game gitu. Ada juga yang pengembangan web dan lain sebagainya. Nah, itu dibagi dengan kompetensi dosennya yang sesuai ya. Sehingga nanti proses rekognisinya akan lebih mudah juga gitu. Nah, kemudian nanti pelaksanaan di MSIB ini teman-teman mahasiswa akan didampingi oleh dedicated mentor dengan proporsi satu mentor mendampingi maksimal 10 mahasiswa untuk program magang ya. Sedangkan untuk studi independen itu satu mentor mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Nah, ini mentornya ya sudah profesional lah di bidangnya ya. Jadi kalau misal ada mentor yang sebetulnya sempat ada ya kemarin keluhan dan kebetulan dari Prodi TI juga katanya mentornya itu masih baru gitu ya, mungkin dia karyawan baru di mitranya tersebut sehingga mungkin masih banyak tanya-tanya ke seniornya ya. Nah, di situ nanti tetap ada istilahnya itu kepala mentornya ya. Jadi mungkin teman-teman nanti diskusinya bisa dengan mentornya langsung atau dengan bagian head mentornya itu. Ya nanti jangan takut, mereka pasti sudah profesional lah ya, karena para mitra ini juga sebelumnya udah diseleksi ya teman-teman, udah diseleksi sama tim Pokja MSIB. Makanya kenapa kemarin pendaftaran sedikit begitu telat ya. Nah, kemudian di sini mungkin untuk lebih spesifik aja ya. Nah, teman-teman bisa nih sharing di kolom komentar kira-kira mau ikut magang apa studi independen nanti ya. Di komen aja tuh di chat, mau magang, mau studi independen. Oke, nah di sini untuk magang ya, itu dengan goal menghasilkan tenaga kerja berkualitas. Nah, di mana nanti di dalam magang itu ada apa aja sih gitu kan? Nah, ada project based learning, itu mahasiswa akan diberikan proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan. Kemudian nanti bekerja dalam kelompok dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan. Nah, kemudian tadi ya akan dipandu oleh seorang mentor dengan rasio 1:10. Kemudian program pembelajaran terstruktur dan berbasis proyek. Dan nanti di akhirnya pasti kalian akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat industri, dan juga meningkatkan kemungkinan perusahaan menemukan talenta yang memenuhi standar perusahaan. Nah, ini poin terakhir perlu digarisbawahi ya, karena kemarin waktu sosialisasi yang kedua itu yang menjadi pembicaranya itu dia alumni batch ke-1. Jadi dia alumni batch ke-1 dan setelah MSIB selesai dia lulus kuliahnya dan langsung digait tuh sama perusahaan. Nah, ini berarti menjadi poin yang harus teman-teman fokuskan ketika mengikuti program MSIB ya. Bagaimana supaya bisa dibilang menonjol lah gitu ya, menonjol di mitra tersebut gitu, sehingga nanti akan membuka peluang teman-teman juga ketika lulus itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan ya. Itu kemarin dari kampus Universitas apa ya, saya lupa lagi. Jadi mbaknya itu dia alumni batch 1 dan begitu lulus langsung ditawari oleh perusahaannya, mau nggak bekerja di situ, dan ya sekarang udah bekerja gitu. Nah, kemudian perbedaannya ya dengan yang studi independen. Nah, kalau studi independen ini lebih ke pembelajaran mandiri ya, yang membantu mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan bidang teknologi digital. Kemudian terdapat porsi pembelajaran sinkronus untuk mewadahi interaksi dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lainnya. Kemudian pembelajaran dilengkapi dengan studi kasus real bernilai tinggi yang dikerjakan dalam tim. Jadi nanti biasanya dalam studi independen ini selain proyek mandiri ada juga
project yang dikerjakan dalam tim ya. Mungkin nanti di sini ada juga Mas Jainur Rohan ya, sama Kang Reski ya, alumni batch 1 dan batch 2, nanti mungkin bisa share lebih detail terkait studi independen ya. Kemudian dibimbing oleh seorang mentor profesional, rasio tadi 1:25 ya kalau studi independen. Nah, kemudian sama juga disertai dengan sertifikat kompetensi di akhir program. Oke, dari slide ini kira-kira teman-teman udah ada gambaran belum nih mau ikut magang atau studi independen nih? Boleh share antusiasmenya di kolom chat. Nah, kemudian untuk kriteria mahasiswa ini sudah jelas ya. Yang pertama, mahasiswa aktif. Kemudian untuk program D3 ya, program Diploma 3, terdaftar paling rendah semester 4. Sedangkan untuk program Sarjana S1, itu paling rendah semester 5. Nah, ini kemarin sempat ada juga yang japri ke saya menanyakan terkait surat rekomendasi, itu kan kita perlu mengisi semester ya. Nah, karena teman-teman ini kebanyakan sekarang statusnya semester 4 dan nanti mau ke semester 5, sedangkan di syarat MSIB ini berada di semester 5 nih pada saat program MSIB dimulai. Nah, ini melihat yang batch 2 kemarin, itu pendaftaran dibuka kalau nggak salah sampai akhir November, kemudian mundur lagi sampai Desember, mundur lagi sampai Januari, ya. Dan akhirnya dimulai pada bulan Februari. Nah, itu akhirnya dimulai pada saat semesternya nambah gitu. Nah, ini saya rasa ini juga besok ditutup 10 Juli, saya agak ragu juga. Saya yakin nggak yakin tuh ditutup 10 Juli. Kemungkinan bisa diperpanjang juga ya itu pendaftarannya. Di mana nanti teman-teman pastinya saat mengikuti program ini, itu statusnya sudah semester 5. Nah, jadi untuk yang meminta surat rekomendasi, silahkan diisi aja status semesternya semester 5, sedangkan untuk IPK itu pakai IPK terakhir yang seadanya dulu ya. Jadi untuk di surat rekomendasi, jangan sampai menuliskannya semester 4, takutnya nanti malah tidak lolos seleksi administrasi ya, kalau melihat dari poin kriteria nomor 2 ini. Nah, kecuali tadi yang untuk mahasiswa D3 ya, itu boleh dari semester 4. Nah, kemudian yang poin ketiga nih penting banget, karena kemarin juga ada sampai mitranya yang nge-WA langsung ke saya, ini ada mahasiswa dari UMI yang ternyata tidak mengikuti. Itu saya tanyakan, ternyata kendalanya dia ada kendala lain, saya jelaskan. Nah, jadi silahkan poin nomor ketiga ini, teman-teman, sanggup menjalani program MSIB secara penuh waktu, full time, dan tidak dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain, entah itu kuliah ya, kuliah biasa, atau KKN, atau sambil skripsian gitu, sambil kerja, atau ikut program yang lainnya gitu. Jadi karena masalah waktunya ini nanti yang menentukan itu mitra ya. Jadi mitranya nanti membagikan jadwal ke teman-teman dan kapanpun kegiatan itu dimulai, nah teman-teman harus siap lah pokoknya ya. Karena itu kan teman-teman sudah membuat SPTJM juga ya, di sana ada ada surat pertanggungjawaban mutlak ya. Ya teman-teman harus benar-benar fokus nih mengikuti magang atau nanti studi independen. Nah, jadi sekali lagi ini juga poin nomor 3, saya minta tolong kerjasamanya kepada Bapak Ibu dari program studi ya untuk memberikan keringanan terutama terkait perkuliahan ya. Jadi nanti silahkan mahasiswa bisa izin ke dosennya ya kalau ada perkuliahan gitu kan. Saya mengikuti studi independen Pak, atau saya mengikuti program magang gitu ya. Nah, kemudian ini sama ya tadi berkomitmen untuk melaksanakan hingga menyelesaikan ya, hingga nanti capstone project, hingga nanti melakukan rekognisi, di mana nanti sesuai kesepakatan yang tertuang dalam SPTJM ya. Jadi silakan teman-teman membuat surat rekomendasi atau SPTJM itu dibaca ya, poin-poinnya ada apa aja tuh isinya tuh. Jangan sampai cuman sebagai syarat doang, isi-isi tanda tangan tanpa tahu isinya apa ya.
Nah, kemudian ini mendapatkan suatu rekomendasi, itu nanti saya bahas di selanjutnya, kemudian memenuhi kualifikasi. Nah, mungkin ini untuk proses seleksi nanti bisa di-sharing sama Reski atau Ajay ya, Jai Nuraihan. Itu kebetulan mahasiswa yang saya rekognisi juga kemarin tuh. Oke, kemudian ini jadwal pelaksanaan tadi ya, timeline MSIB angkatan ketiga, cuman seperti yang saya bilang tadi, pendaftaran yang mana kita tahu sekarang dari di situsnya Kampus Merdeka itu dibuka sampai 10 Juli, itu saya yakin nggak yakin sih, nanti kita lihat aja lah. Tapi sebisa mungkin teman-teman sudah daftar ya, sudah daftar sebelum tanggal 10 gitu. Daftar aja sebanyak-banyaknya karena nanti juga akan diseleksi. Jadi jangan mengharapkan daftar di satu tempat dan yakin akan keterima, enggak. Jadi yang sebelum-sebelumnya juga banyak satu mahasiswa daftar sampai 10, bahkan ada yang belasan gitu kan. Nanti yang keterima tetap satu gitu kan. Ada seleksinya ya. Nah, kemudian tadi apa saja yang dipersiapkan? Mungkin untuk poin pertama sudah punya semua ya akun di web Kampus Merdeka. Kemudian persiapkan surat rekomendasi, SPTJM, sama CV. Lalu nanti ada pilih program nanti di Kampus Merdekanya itu, dan nanti di poin ketiga ini teman-teman upload SR dan SPTJM serta CV-nya itu ya. Kemudian nanti apabila ada sesi interview ya silahkan tampilkan kesan yang terbaik lah ya. Kemudian, nah ini poin nomor 5, apabila nanti sudah lolos, boleh nanti minta rekomendasi ke program studi untuk diberikan pembimbing ya, untuk membimbing kegiatan hingga nanti proses rekognisi untuk konversi yang 20 SKS tadi. Oh. Nah ini juga untuk sedikit informasi ya, untuk MSIB ini kan kemungkinan nanti ada lagi tuh yang batch 4 tuh. Nah jadi satu mahasiswa ini maksimal boleh mengikuti sebanyak 2 kali batch ya. Jadi kalau yang kemarin udah ikut batch 1, batch 2, ini batch 3 udah nggak boleh ikutan lagi. Jadi aturannya dari tim Pokja seperti itu ya, maksimal hanya setara 40 SKS gitu, kegiatan di luar kampusnya itu. Jadi kalau yang kemarin baru ikutan batch 2, sekarang mau ikut batch 3, nah itu masih bisa. Atau sekarang baru ikut batch 3 nih, besok mau ikut lagi batch 4, nah itu boleh ya. Nah, kemudian ini langkah pendaftaran mungkin sudah jelas ya di webnya Kampus Merdeka, kemudian mungkin saya demokan aja ya. Kok nggak ganti ya, bentar. Nah, jadi kalau yang kemarin tanya programnya belum ada, untuk sekarang harusnya sudah ada ya, karena kemarin proses seleksi mitra sudah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan minat yang ingin diambil ya. Misal yang dari TI mau ngambil bidang teknologi, nah di situ banyak mitranya, kemudian dibaca saja kualifikasinya ya. Dan bisa dilihat itu periode kegiatannya 5 Agustus itu seharusnya teman-teman statusnya sudah masuk semester 5 ya, untuk yang semester 4. Nah, modulnya juga sudah ada sebetulnya. Ini juga dari evaluasi yang batch 1. Kalau batch 1 itu belum sedetail ini ya. Jadi cuman ada mitra, kemudian rincian secara umum, terus daftar gitu. Jadi kurikulumnya tuh belum dikasih tahu. Jadi setelah mahasiswa itu ambil, ternyata selama 20 SKS ini kasus real di TI ya. 20 SKS itu ternyata yang bisa dikonversi hanya sedikit gitu. Nah, maka dari itu teman-teman nanti bisa baca dulu nih modul yang akan dipelajari kira-kira cocok gak dengan mata kuliah yang ada di program studinya masing-masing ya. Sehingga nanti bisa dikonversi secara maksimal ya. Kemudian nah ini untuk surat rekomendasi dan SPTJM, kalau yang kemarin sempat ikut sosialisasi dari tim Pokjanya, itu kan pasti ditampilkan di slide ini. Tapi untuk yang di UMI, itu saya sudah buat format khusus ya, supaya memudahkan teman-teman
Nah, ini untuk untuk surat rekomendasi ini format yang barunya, dan nanti silahkan teman-teman buat sendiri. Untuk yang paling atas ini nanti diisi pakai surat fakultas ya. Kalau ada yang nggak tahu nanti mungkin bisa hubungi admin fakultasnya masing-masing. Kemudian nanti juga supaya diberikan nomornya ya. Dan ini untuk nama jabatan itu bisa diwakili oleh data dekan fakultas masing-masing ya. Dan nanti tanda tangan oleh dekan juga. Dan nanti disertai cap ya, cap basah. Nah, tetapi untuk ini sebetulnya kebijakan dari fakultas masing-masing ya. Kalau di Fakultas Saintek itu dari adminnya memang dari batch 1 itu adminnya sudah menyediakan Google Form gitu. Jadi mahasiswa tinggal isi Google Form aja, nanti surat rekomendasinya dibuatkan gitu. Jadi tinggal ambil aja ke admin fakultasnya. Nah, tapi untuk fakultas lain silahkan nanti bisa dikoordinasikan ya, atau ditanyakan ke admin fakultasnya apakah dibuatkan atau bikin sendiri gitu. Karena kan nanti butuh tanda tangan dan cap basah juga ya. Kemudian untuk yang SPTJM, nah ini juga ya, untuk SPTJM. Nah, ini untuk SPTJM silakan teman-teman pakai format yang sudah saya share di grup Telegram itu ya, nanti tinggal diisi saja. Dan untuk poin 1 ini kalau tidak menerima beasiswa ya nanti kan tinggal dicoret yang tidak diperlukan ya. Kemarin ada yang menanyakan terkait ini juga nih. Saya sedang menerima atau tidak menerima gitu. Nah, nanti bisa dicoret yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah di print, nah ini perlu ditandatangani oleh orang tua ya, orang tua atau wali mahasiswa. Kemudian di sini ditandatangani di atas materai asli. Nah, kalau dari format yang dari tim Pokja itu di bawahnya ada kolom tanda tangan untuk rektor atau wakil rektor. Nah, di sini kenapa saya sengaja dikosongkan? Jadi ketika teman-teman sudah ngeprint, sudah ditandatangani semuanya, nah berkas ini silahkan bawa ke Ibu Rika ya di Sekretariat Rektorat. Nah, nanti sama Bu Rika bagian bawah ini akan di-print ulang. Berkas kalian ini akan di-print ulang untuk ngeprint tanda tangan Ibu Wakil Rektor ya, dan nanti akan dicap basah. Dan juga nanti tolong dokumen SPTJM ini jangan dulu di staples gitu. Kemarin katanya banyak yang pas mau minta tanda tangan itu berkasnya udah di staples, jadi agak susah gitu kan, takutnya kan sobek. Jadi tidak perlu di staples, nanti juga akan mau di scan juga ya. Jadi sekali lagi supaya ini menjawab simpang siur kemarin, ada yang menanyakan jadinya berkasnya dari yang panitia MSIB atau mengikuti yang kampus. Nah, ini formatnya dari tim MSIB, cuman sudah saya sesuaikan gitu ya untuk kondisi penggunaan di UMI ya. Jadi itu, kemudian untuk SF dan SPTJM, nanti teman-teman bisa download di situ ya, linknya bisa dihafalkan lah, simple MSIB strip UMI strip info. Nah, kemudian nanti jangan lupa persiapkan CV yang menarik. Nah, ini sebetulnya kemarin sudah dikasih clue ya dari tim panitia MSIB-nya. Jadi untuk urutan CV itu, yang pertama bisa personal data, kontak info, educational background, pengalaman organisasi dan pengalaman kerja, kemudian skill yang relevan dengan posisi yang akan dilamar ya. Dan yang penting adalah keep it simple ya. Jadi jangan terlalu kebanyakan hal poin-poin yang nggak penting gitu ya, dan mudah dibaca tentunya. Oke, kemudian CV sudah, berkas-berkas sudah, nanti tinggal memilih programnya ya, tinggal memilih programnya dan mempertimbangkan kompetensi yang akan dikembangkan gitu. Contoh kemarin juga ada dari pendidikan matematika mengambil pengembangan game gitu. Nah, kalau yang ini sebetulnya untuk mempermudah aja teman-teman, misal kalian galau nih punya 10
10 mitra yang menarik gitu buat kalian. Nah, bisa bikin dokumen contoh kayak gini ya, gambaran programnya kalian spesifikan dulu gitu kan di tabel-tabel, jadi nanti lebih mudah dibaca dan juga bisa didiskusikan dengan dosen di program studinya ya. Oke, kemudian nanti kalau ada interview, ini kemungkinan online ya. Jadi silakan setting ruangan dan pastikan tidak ada gangguan di sekitar ya, terutama di belakang gitu kan. Jangan sampai ada yang seliweran gitu kan. Kemudian silahkan memberikan kesan yang terbaik ya intinya ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah dilolos dan sudah mengikuti kegiatan berjalan, nanti silahkan minta rekomendasi, boleh ke Kaprodi atau ke siapa ya yang bertanggung jawab di program studinya gitu kan, untuk diberikan dosen pembimbing ya, pembimbing yang nanti akan membantu untuk proses rekognisinya. Oke, ini saya kasih contoh aja untuk DPA Pak, dosen pembimbing akademik DPA. boleh DPA ya. Jadi nanti silahkan mungkin kalau di prodi lain bisa langsung ke DPA-nya ya. Kalau di TI kebetulan ada dibagi-bagi lagi Pak Bayu. Jadi nggak sesuai DPA. Oh iya, berarti intinya bertanya dulu ke prodi aja Pak ya. Iya, tergantung di prodi masing-masing ya. Nanti apakah kemarin tadi juga kan di grup ada yang ini ya. Ada yang di grup, ada yang japri ke saya. Pas saya udah selesai laporan, minta tanda tangan. Terus saya cek datanya, oh ini Bu, ini mahasiswa mana kata saya. Minta tanda tangannya, silahkan ke dosen di prodi masing-masing atau lebih gampangnya ya hubungi DPA-nya saja gitu ya. Jadi untuk pengesahan terus rekognisi itu nanti ada di level prodi ya yang mengetahui yang menandatanganinya. Nah, ini mungkin contoh format rekognisi. Nah, ini yang dilakukan di program studi TI ya. Nah, jadi nanti mahasiswa mengisi kegiatan apa saja yang dilaksanakan, kemudian kompetensi yang didapat, lalu durasi dan lama kegiatannya ya. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu dosen nanti boleh mengisikan di bagian penyetaraan CPL, kemudian mata kuliah apa yang relevan dan SKS yang diakui gitu kan. Sedangkan untuk perolehan nilai ini tinggal dilihat dari sertifikat yang diperoleh oleh mahasiswanya. Jadi untuk kolom ini, kolom kedua ya, setelah nomor, kolom kegiatan dan kompetensi, kemudian durasi kegiatan, itu kan yang lebih paham mahasiswanya ya, yang mengikuti. Nah, itu boleh diisi oleh mahasiswa, sedangkan untuk kolom-kolom lainnya nanti diisi oleh dosen yang membantu proses rekognisi gitu ya. Oke, ini untuk yang kasus di TI sih. Mungkin kurang tahu ya di prodi lain apakah sama seperti ini juga atau beda gitu. Nah, nanti diketahui oleh mahasiswa, terus dosen pembimbing, dekan, kaprodi, sama validatornya sama Pak Stiono ya nanti. Oke, kemudian nah, sekaligus nanti tanggal 5 sampai 6, nah 5 sampai 6 Juli itu akan ada event MSIB Fair yang mana ini dilakukan secara online maupun offline ya. Nanti silakan teman-teman bisa mengikuti event yang online-nya. Dicatat aja ya tanggalnya 5 sampai 6 Juli. Yang di Jogja bukan Pak Agung? Mohon Pak. Yang kemarin itu tuh. Oh, ya, itu ada online-nya juga. Oh. Yang kemarin undangan itu terbatas 25 yang tercepat, Pak. Oh, gitu. Jadi buat apa? Jadi PIC itu yang 25 orang itu nanti dikumpulin sama beberapa mitra gitu buat diskusi. Dan udah penuh. Sisanya ini ada event online-nya nanti. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya di sini infonya tanggal 5 dan tanggal 6 dicatat aja tanggalnya. Oke, kemudian untuk informasi lain yang lebih detailnya tadi ini ya, ada di sini, boleh diingat-ingat, dicatat, di bookmark. Nah, nanti semua informasi update saya share ke situ ya.
Oke, mungkin sebelum ini pemaparan dari saya sudah selesai, mungkin saya minta siapa dulu ya? Reski ya. Reski, halo. Sudah join Reski? Halo, halo Pak. Nah, oke. Nah, ini Kang ya, Kang Reski. Jadi sekarang udah mau masuk semester 7 ya? Iya nih Pak, mau masuk semester 7. Iya. Nah, Kang Reski ini alumni batch 1 dan sekarang lagi ngikutin batch 2 ya? Ya, betul Pak. Oke. Dibabat semua ya. Jatahnya diambil semua ya. Batch 1, batch 2. Nah, mungkin Kang Reski boleh share ya, gimana sih dari awal pendaftaran, terus pasti kan dulu waktu daftar juga nggak daftar satu tempat aja kan? Nah, terus bisa apa sampai bisa keterima, terus tadi terutama yang terkait interviewnya itu ya bagaimana, apa saja sih yang ditanyakan sama mitra. Nah, boleh sharing-sharing ceritanya. Terus kenapa kok pengen ikut lagi gitu sampai yang batch 2 nih. Berarti kan menarik ya. Oke, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali izin memperkenalkan diri ya, nama saya Rizky Muhammad. Saya mahasiswa Teknik Informatika. Sekarang menginjak di semester 6, mau ke semester 7. Nah, sekarang saya mahasiswa yang mengikuti MSIB dari batch pertama sama batch 2 seperti yang Pak Agung sampaikan. Saya MSIB yang batch pertama itu di Hatif itu mengikuti kegiatan belajar coding di React Native. Nah, dan untuk yang kedua ini yang sekarang yang saat ini juga masih sedang saya laksanakan, masih ikuti yaitu Bangkit 2022 untuk learning path-nya itu Android. Jadi belajar Android. Nah, jadi saya lupa barusan menyampaikan selamat malam semuanya. Saya sampaikan terima kasih ke Pak Agung yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan juga. Selamat malam Pak Setiono dan juga Pak Bayu, dan juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang tahun sekarang ingin mengikuti PSIB batch 3. Nah, saya di sini dapat kesempatan dari Pak Agung buat nyampain sharing pengalaman aja gitu ya, buat berbagi waktu saya mengikuti kegiatan MSIB itu seperti apa. Nah, untuk yang mungkin mulai dari awal saya pertama kali daftar itu, pertama kan saya daftar dulu ya di di website MBKM-nya. Nah, itu untuk yang batch pertama itu saya pilih lebih dari satu. Nah, sebetulnya tujuan pertama saya itu waktu di batch pertama itu saya memilih untuk magang. Nah, cuman karena tertarik juga gitu kan belajar di buat studi independen, jadi saya juga daftar. Nah, kebetulan waktu itu saya daftar di Hektif dan itu keterima. Nah, untuk proses seleksinya itu pertama kali kita daftar, setelah daftar itu beberapa minggu sekian akan masuk email. Nah, untuk emailnya sendiri bakalan dikasih link gitu ya buat ngisi form gitu seleksi. Nah, untuk seleksinya sendiri kalau yang di kasus saya itu karena masuknya di bidang teknologi gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu tentang basic-basic pemrograman seperti itu. Jadi hmm, lebih ke dasar-dasarnya dulu gitu, dasar-dasarnya aja yang ditanyakan. Kayak gimana sih cara kita membuat variabel misalkan di bahasa pemrograman. Nah, jadi pasti karena kalian kebanyakan yang akan ikut itu semester 3 dan semester 4 dan 5. Jadi saya rasa sudah bisa mendapatkan basic-basicnya sih yang nantinya bakalan keluar juga gitu di proses seleksi. Nah, terus setelah selesai mengikuti seleksi itu nanti kita bakal nunggu lagi beberapa minggu setelah itu, dan kalau udah diterima gitu ya, nanti bakalan dapat email lagi dari tim kampus Merdekanya. Nah, terus kita bakalan dikasih tahu nih kita diterima gitu. Terus kita cuma punya waktu 3 hari untuk menentukan apakah mau diambil atau enggak. Nah, jadi
kalau misalkan nanti teman-teman yang sekarang mau ikut di batch 3 itu daftar lebih dari satu mitra misalkan. Terus kebetulan nih ada yang diterima. Nah, kalian harus mungkin harus dipikir lagi gitu kan. Apakah kalian itu benar-benar minat ke sana atau enggak gitu. Karena kalau kalian udah memilih yang barusan diterima, itu yang pendaftaran yang lainnya akan otomatis dibatalkan. Jadi kalian harus tentukan baik-baik itu kan kalau udah ada mitra yang menerima kalian, nah baru dipilih gitu kan, diambil. Nah setelah itu masuk ke proses onboarding. Nah di sana dijelaskan itu kan progresnya apa aja, terus bakalan ngapain aja selama kurun waktu kalian mengikuti MSIB. Karena kebetulan yang waktu batch pertama itu 6 bulan, jadi cukup lama itu ya. Yang saya lihat rata-rata di mitra lain itu cuma 4 sampai 5 bulan, tapi waktu saya itu kemarin 6 bulan gitu, jadi cukup lama. Nah nanti terus apa namanya, kalau untuk proses seleksi di magang, kebetulan saya nggak mengikuti magang, saya kurang tahu gitu kan kalau untuk kayak pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyakan untuk interview. Nah, terus apa aja yang perlu disiapkan untuk interview karena nggak mengikuti magang gitu kan. Cuman yang mungkin saya rasa bakal sama aja kayak di studi independen seleksinya. Jadi mungkin yang perlu saya apa yang kalau dari saya gitu kan yang perlu disiapkan ya apa seperti yang Pak Agung sampaikan tadi, untuk interview itu kayak berpenampilan layaknya kita mau interview benar-benar mau ngelamar kerja gitu. Mempersiapkan kayak pakaiannya rapi, terus mempersiapkan pertanyaan gitu kan. Karena apa nggak cuma kalau apa namanya, kalau untuk interview itu menurut saya, karena beberapa juga saya pernah mengikuti interview juga. Nah di interview itu kalian mungkin bakal ditanyakan kayak motivasi kenapa mengikuti, kenapa pengen ikut program itu, terus apa yang pernah kalian lakukan gitu kan, apa pengalamannya, apakah pernah berorganisasi kah atau bahkan pernah kerja gitu kan. Nah itu pasti ditanyain. Terus juga kayak persiapan apa aja sih yang kalian lakukan buat mengikuti kegiatan itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, cuman pasti tiap mitra juga pasti berbeda. Jadi intinya kalian persiapan aja. Nah, terus untuk yang selanjutnya waktu itu kan udah mulai berjalan ya pembelajaran di batch di mitra saya. Nah, itu belajarnya itu 1 minggu itu belajar kurang lebih sebanyak 2 pertemuan gitu kan. Nah, jadi di dalam 1 minggu itu ada 2 hari untuk belajar tatap muka bersama mentor secara langsung. Nah, itu nanti bakalan diajarin teknis-teknis nih. Kalau misalkan kalian karena kebanyakan di TI gitu kan, itu bakalan diajarkan tentang gimana cara bikin program, terus ngoding gitu kan. Nah, enggak pasti teknis-teknisnya seperti itu gitu kan. Kalau kalian memilih learning path Android ya berarti kalian belajar tentang Android. Nah, terus itu untuk yang hard skill-nya atau yang teknisnya itu seminggu 2 pertemuan. Nah, selain yang teknis, itu Mitra juga menyediakan pembelajaran soft skills-nya. Nah, jadi kenapa ada soft skill itu karena kita tuh waktu setelah lulus dan misalkan setelah lulus kuliah itu kan kita kerja. Nah, selain kemampuan teknis atau hard skill, kita juga membutuhkan kemampuan soft skills-nya kayak kayak disiplin atau juga mempunyai pemikiran growth mindset atau punya time management yang baik. Nah, itu bakalan diajarkan juga di mitranya. Nah, terus setelah itu kalian setelah selesai ya, kalau di kasus saya yang batch pertama itu progres belajarnya itu selama 2 bulan. Nah, 2 bulan full itu kita belajar bersama mentor, dikasih materi, hard skill dan juga soft skills. Nah, setelah itu selama 4 bulan terakhir ya, 4 bulan terakhir itu bakalan dibentuk kelompok dari mitranya sendiri bakal dibentuk, terus bakalan dikasih studi kasus dan kita harus memecahkan itu gitu dalam bentuk sebuah program atau aplikasi. Nah, itu juga untuk yang tugas akhir atau capstone ini tuh
kita bakalan dilatih tuh kayak pertama itu bakalan mengimplementasikan pembelajaran apa aja sih yang sudah dipelajari waktu proses pembelajaran, terus juga yang pastinya kita belajar kerja sama tim gitu kan, karena apa namanya, nanti setelah lulus kuliah terus kita kerja pasti banyak bekerja bersama tim juga gitu kan. Nah, di MSIB ini bakal diajarin itu juga. Terus bakalan diajarin setelah selama mengikuti atau menjalani tugas akhir atau proyek akhir itu bakalan ada nilai-nilai kayak tanggung jawab yang harus kita selesaikan gitu. Nah, dan kurang lebih kayak gitu untuk yang batch 1, dan untuk yang batch 2 itu eh, progresnya juga kurang lebih sama, cuman bedanya itu karena kebanyakan dari yang batch 2 ini itu eh, apa untuk pembelajarannya itu dari coding gitu ya, yang bangkit itu dari kita belajar untuk kita mandiri gitu. Jadi kita membaca modul, membaca materi yang udah disediain itu mandiri. Nah, untuk yang soft skill itu masih ada juga, dikasih juga yang soft skillnya, nah itu dilaksanakan daring gitu kan, tatap muka bersama mentor juga. Nah, di yang batch kedua juga sama, ada proyek akhirnya atau capstone. Nah, itu saya yang untuk yang sekarang ini, yang batch 2 ini itu untuk yang capstone itu selama sebulan. Jadi beda-beda gitu ya, tergantung mitranya sendiri itu waktu pengerjaan proyek akhirnya itu berapa lama itu tergantung mitranya. Nah, untuk yang batch yang pertama saya 4 bulan, yang batch kedua itu 1 bulan untuk tugas akhirnya. Nah, itu mungkin yang yang saya jalanin selama mengikuti program MSIB batch pertama dan juga kedua. Nah, terus untuk benefitnya sendiri yang saya dapatkan gitu ya, yang pasti saya mendapatkan ilmu dan juga pengalaman, manfaat. Nah, dan juga saya mendapatkan sertifikat gitu, sertifikat yang langsung dari industri. Nah, terus untuk yang sertifikat ini khusus yang batch kedua gitu ya, itu nggak cuman sertifikat yang dikeluarkan sama mitranya aja gitu, tapi kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat tingkat global, jadi tingkat internasional. Nah, kalau kita mendapatkan sertifikasi itu, nanti opportunity atau kesempatan nanti kita mendapatkan pekerjaan itu bakal lebih 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 cepat gitu kan. Menurut pengalaman senior saya gitu kan, yang saya tanya-tanya juga, yang sudah mendapatkan sertifikasi global itu, dia mengatakan kalau kita mempunyai sertifikat itu, bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kita gitu, yang pengen nge-hire kita. Nah, itu kesempatan yang luar biasa banget itu kan kalau kita punya sertifikat seperti itu gitu. Nah, dan untuk progres di batch kedua ini juga saya sedang persiapan untuk sertifikasi itu. Nah, terus selain sertifikat itu juga kalian mendapatkan benefit pengalaman langsung belajar atau bekerja di industri gitu. Nah, karena karena saya juga berkaca dari senior saya juga, yang saya ajak diskusi gitu kan, bahwa ternyata antara ilmu atau pemahaman yang diberikan sama kampus dengan kebutuhan Indonesia itu punya gap atau punya sedikit punya gap gitu, jadi punya jarak gitu. Nah, jadi apa yang dibutuhkan sama industri itu kadang alumni yang baru lulus kuliah itu nggak belum mempelajari itu gitu. Nah, jadi ini kesempatan yang luar biasa menurut saya ada program MSIB, karena bakalan dikasih atau dibimbing dan juga diberi pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang benar-benar dibutuhkan sama industri. Nah, jadi yang saya tangkap itu kan yang kita pelajari di universitas atau di kampus itu merupakan dasar-dasar gitu kan. Kita tentu nggak bisa nggak bisa tinggalkan karena itu dasarnya gitu. Nah, setelah itu yang benar-benar dibutuhkan sama industri itu, yang salah satu caranya itu mengikuti kegiatan MSIB ini.
Nah, kayak gitu sih untuk benefit yang saya rasakan setelah mengikuti program MSIB. Nah, mungkin kalau dari saya segitu dulu, Pak. Mungkin dilanjutkan lagi. Oke, ya. Terima kasih banyak, Reski. Nah, jadi tadi menyambung pemaparan dari Reski ya. Jadi kalian daftar aja sebanyak-banyaknya mitra, di mana nanti misal kita lulus dari 3 mitra, nah itu siap-siap aja ya, milih salah satu gitu. Siap-siap milih salah satu mana yang nanti akan kita ambil buat mengikuti MSIB ketiga sampai selesai gitu kan. Nah, mungkin tadi pemaparan dari Reski sudah cukup banyak juga ya. Mungkin sekarang sesi tanya jawab mungkin, atau mungkin dari Jay mau nambahin nggak? Mungkin lebih spesifik aja ya. Apa sih yang kesan yang paling berkesan gitu loh selama mengikuti MSIB itu, terus apa yang membedakan dengan perkuliahan di kampus gitu. Mangga ada ya, Jai? Baik, Pak. Ini oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Agung, Pak Setiono, Pak Bayu, dan dosen-dosen lainnya yang sudah memberikan saya waktu berbicara pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan berbagi pengalaman saja mengenai program studi independen yang sudah saya ikuti pada tahun 2021, periode bulan Agustus sampai bulan Desember, yang mana sekitar 3 bulan di Mitra Mari Belajar Indonesia dengan learning track Cloud Fundamental. Itu kemarin yang gabung Microsoft itu ya? Ya, Pak, yang Microsoft. Mungkin penjelasan-penjelasan teknisnya sudah dijelaskan Kang Reski dengan secara komprehensif. Selanjutnya saya hanya akan menceritakan perbedaan dari mitra Hektif dan Bangkit yang diikuti Kang Reski. Perbedaan yang saya rasakan di mitra saya yaitu yang pertama, tidak ada proses seleksi, di mana ketika saya sudah mendaftar, langsung ada pemberitahuan ke email bahwa saya sudah diterima. Kemudian saya terima email tersebut dan saya klik link yang dilampirkan di email tersebut. Kemudian langsung ada follow up dari mitranya. Berarti nggak ada interview tuh? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Langsung fast track ya? Ya, soalnya mitra yang saya ikuti merupakan mitra dengan anggota atau peserta terbanyak yang dapat award juga. Jadi ya nggak diseleksi seperti itu. Selanjutnya dari sisi pembelajaran sama saja, ada 2 sesi, yaitu yang pertama sesi sinkronus dan sesi asinkronus. Yang mana sesi sinkronus dengan tatap muka memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams atau seperti Zoom dan Google Meet seperti itu dengan mentor. Dan yang kedua dengan metode asinkronus, yaitu dengan cara belajar mandiri. Nah, belajar mandirinya ini memanfaatkan portal Microsoft Learn. Nah, di Microsoft Learn sendiri itu banyak sekali materi-materi pembelajaran, tidak hanya tentang cloud ya yang saya ikuti, tapi tentang segala hal yang berbau teknologi, seperti keamanan, bahasa pemrograman, dan tentu saja yang saya ikuti yaitu bidang cloud. Selain belajar mandiri, biasanya pada sesi asinkronus tersebut juga mentor memberikan penugasan. Nah, penugasan tersebut ya tergantung mentornya, dikumpulkan kapan, jam berapanya. Terus dari sisi capstone juga ada perbedaannya dari Kang Reski ya. Saya mengerjakan capstone tidak secara berkelompok, yang mana
tema-temanya juga sudah disediakan. Peserta tinggal memilih tema-temanya. Kalau tidak salah temanya tersendiri itu ada 3. Tema pendidikan, kesehatan, dan perusahaan kalau tidak salah. Pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ya, sosial. Mungkin selanjutnya yang saya anggap luar biasa itu ya dari mitra saya. Setelah saya mengikuti studi independen ini, setelah periodenya selesai di bulan Januari, Februari, Maret, mitra Mari Belajar ini terus memberikan follow up dengan memberikan pembekalan-pembekalan seperti cara membangun personal branding, cara membuat resume secara baik dan benar, dan juga akhir-akhir ini mitra tersebut membuka lowongan pekerjaan atau memberikan link-link terhadap perusahaan-perusahaan yang membutuhkan cloud engineer. Seperti itu. Dan tentu saja yang sama juga kami diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi yang langsung diberikan oleh Microsoft. Saya sendiri mengikuti 3 kali sertifikasi. Yang pertama Azure 900, yang kedua PL 900, dan yang ketiga SC 900. Nah, sertifikasinya tersebut dilakukan secara online juga, melalui online proctor, di mana diawasi secara online. Jadi ruangannya harus jangan berisik, soalnya kalau berisik sedikit langsung harus mengambil penjadwalan ulang. Kalau lebih dari 2 kali penjadwalan ulang, uangnya hangus kalau pakai uangnya. Nah, itu kan sertifikasinya berarti gratis ya? Gratis, Pak. Kalau kita sendiri pasti berapa juta tuh ya, Microsoft. Oke, mungkin ada tips gak nih buat adik-adik tingkatnya yang mau ikutan, tips misal supaya bisa mengikuti sampai selesai itu? Tipsnya tentu saja yakinkan diri saja ya. Soalnya tidak ada yang hal lain yang bisa menguatkan diri kita selain diri kita sendiri. Tuh. Dan selalu minta doa restu ke orang tua ya. Oke, mungkin ada lagi, Jai? Mungkin sekian dari saya. Nanti mungkin ada yang bertanya silahkan. Nah, iya. Oke, terima kasih banyak ya buat Zainur Royhan sama Reski Mulut yang udah sharing pengalamannya mengikuti MSIB batch 1 dan batch 2. Mungkin nanti teman-teman bisa kontak secara personal ya kalau mau tanya yang lebih spesifik gitu kan. Gimana sih pengalaman dan ya terkait teknis-teknis lainnya selama pelaksanaan MSIB itu ya. Oke, mungkin selanjutnya dibuka sesi tanya jawab aja ya Pak Bayu ya. Ya Pak, silakan. Untuk yang Ya. mau bertanya langsung aja. Mangga Silakan. yang mau tanya boleh langsung on cam, on mic. Iya, silakan. Kenalan ya. Kenalan dulu dari prodi mana. Ya masih ada waktu nih sampai jam 9, masih ada Jam 9 ya. 38 menit lagi untuk sesi tanya jawab, silakan. Untuk yang ingin bertanya, mumpung ada kesempatan nih, biasa kan di grup suka rame ya, sama suka ngejapri. Nah, mumpung lagi ada kesempatan, silakan ditanyakan untuk kendala atau apapun gitu ya, yang berkaitan dengan MSIB. Mumpung di sini ada Pak Agung, Pak Stiono, ada saya, jadi kesempatannya ini sangat luar biasa ini, sok silakan. Oh iya, informasi kalau yang belum update IPK itu linknya udah saya buka ya, saya buka sampai besok tuh. Silakan untuk update IPK. Ini pada malu-malu kayaknya Pak Agung ini. Iya tuh. Persiapan nanti kan ada interviewnya ya, jangan malu-malu. Iya. Siapa? Ya silakan.
Dava ya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Satria Sidik, semester 4 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pertanyaan tentang internship atau magang, kan misalnya kan kalau kita bisa diterima magang itu kan 5 bulan. Nah misalnya kalau magang itu kan pasti kebanyakan onsite itu maksudnya di tempat, dan misalnya tempatnya di luar kota. Nah kan misalnya kita ambil tuh magang tentang front end atau ya tentang web development. Tapi kan kita sama gak bisa kuliah juga pas 5 bulan itu kan di kampus sendiri kan SKS-nya banyak, terus gak semua tentang web kan. Nah itu bagaimana Pak penilaiannya? Oke, Tadi. Ya. Oke, jadi gini ya, untuk kebijakan rekognisi itu memang dikembalikan lagi ke prodi masing-masing. Nah, cuma kita juga kalau dari prodi TI minta tolong mahasiswa sebelum mendaftar itu membaca dulu tadi terkait silabusnya ya. Terkait silabusnya sebisa mungkin cari yang memang pertama mungkin kalian belum ambil mata kuliah itu, atau misal sudah pernah ambil mata kuliah itu tapi belum lulus dan ingin diperbaiki gitu kan, ingin diperbaiki tanpa harus mengikuti perkuliahan, tapi perbaikan nilainya itu dari mengikuti studi independen itu. Nah, jadi silakan, alhamdulillah ya mulai di batch 2 itu mitra sudah sangat jelas menurut saya, mereka memberikan learning path-nya itu di platform Kampus Merdeka. Jadi silakan nanti benar-benar selektif ya, memilih program apa yang ingin diikuti. Jadi jangan, ya meskipun semua program sebetulnya bagus, tapi bisa mungkin cari yang spesifik sesuai dengan kompetensi yang teman-teman ingin ikuti gitu. Kalau memang nanti misal kekeh, saya pengen benar-benar fokus nih di pemrograman web gitu. Sedangkan Dava itu udah web 1 udah lulus, web 2 udah lulus. Nah, mungkin nanti dari prodi bisa dibantu untuk rekognisi ke kerja praktik, misal nanti kan kalau di prodi TI ya, ini sekedar info aja, untuk di prodi TI itu MSc BD bisa dikonversi ke kerja praktik karena nanti kan ada project akhirnya ya, capstone-nya itu bisa dikonversi ke kerja praktik dan juga bisa digunakan sebagai SKPI ya nanti sertifikatnya itu. Dan nanti juga pastikan di pemrograman misal yang tadi yang web itu pasti di dalamnya ada manajemen proyek, ada RPL, dan lain-lain. Nah, itu bisa juga nanti dibantu untuk konversinya. Jadi saya tekankan sekali lagi, mungkin lebih selektif dulu. Tadi kan ada ya format yang bisa teman-teman buat, itu dalam bentuk tabel, mitranya apa, kemudian apa yang dia tawarkan, learning path-nya bagaimana. Nah, itu kemudian bisa kalian lihat kurikulum yang ada di prodi itu, apa saja sih mata kuliah yang semester ini atau semester berikutnya kira-kira bisa cocok, dan jangan lupa didiskusikan dengan DPA-nya ya, itu penting banget tuh. Oke. Ada lagi mungkin Dava? Untuk pertanyaan kedua di prodi sendiri ya. Ini Pak, kan buat Davalia tuh habis cek tuh di website-nya sendiri pas pendaftaran tuh ya ada IPK, masukin IPK, sedangkan kita tuh baru semester 4 kan. Dan IPK-nya transkrip nilainya. Terus ya kan pendaftaran juga sampai 10 Juli terakhir. Yeah. Nah, kira-kira gimana Pak? Soalnya kan kalau pakai transkrip yang ada di Siap ini sekarang kan cuma sampai semester 4. Ya, jadi itu tadi juga berkaitan dengan surat rekomendasi ya. Ada isian semester berapa gitu kan, terus kemudian SKS yang sudah lulus ya, yang sudah ditempuh. Nah, itu pertama untuk isian SKS, untuk isian semester, silakan teman-teman mengisi di semesternya semester 5 aja gitu, langsung diisinya semester 5. Kemudian untuk IPK itu bisa pakai IPK kumulatif di semester 4 dulu, atau nanti bisa dibantu ke Pak Bayu ya buat update IPK itu. Ya, itu jadi memang pengalaman sebelum-sebelumnya untuk IPK itu sistem dikti itu memang belum sinkron ya. Jadi mereka tuh menginginkan misalkan kan yang mengikuti MSIB semester 5. Nah, tapi penghitungan mereka IPK itu semester 5 dimasukkan, sedangkan kan kita IPS belum muncul kan, masih 0 gitu. Jadi misalkan nih yang Dava itu semester 1 sampai 4 IPK 4 nih misalkan.
Nah, terus semester 5-nya itu masih 0 kan. Nah, di dikti itu dibagi 5 gitu. Makanya pasti berkurang ya. Nah, jadi seperti itu perhitungannya. Nah, makanya kita siasati dengan adanya update IPK. Nah, jadi saya istilahnya bahasa gampangnya itu IPK di sistemnya itu, sistem diktinya saya ubah. IPK semester 5 saya isi dulu sementara dengan IPK yang ada di semester 4. Itu nggak jadi masalah ya, karena untuk nasional juga semua seperti itu. Untuk sementara sampai sistem diktinya itu bisa menyesuaikan. Jadi makanya ketika misalkan saya sedang buka update IPK, jadi mohon segera diupdate. Nah, karena kan butuh waktu ya untuk sinkronisasi dan sebagainya. Nah, untuk sekarang Pak Agung berarti pendaftaran MSIB sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 10, Pak, kalau nggak ada perubahan. 10 Juli ya. 10 Nah, Juli. berarti untuk update IPK ini saya buka sampai tanggal 9 Juli. Sampai tanggal 9 Juli, silakan teman-teman yang belum ya, informasikan juga kepada teman-teman yang baru mau daftar, ataupun yang misalkan nggak masuk di sini, itu untuk gabung ke Telegram ya, Telegram MSIB UMI. Nanti di sana ada linknya, silakan untuk mengupdate IPK. Nah, nanti akan saya update IPK di tanggal 9. Seperti itu, Pak. Nah, ini sekaligus info juga ya, karena sudah beredar terkait surat edaran libur Idul Adha itu yang mana dimulai tanggal 8 ya. Jadi kalau Ya, bisa daftarnya tuh intinya tanggal 7 itu teman-teman sudah daftar semuanya lah, udah masalah-masalah tersebut sudah selesai semua gitu ya. Takutnya ya nanti betul. mepet-mepet mau daftar tanggal 8, staff-staffnya sudah pada libur gitu kan. Nah, ini ya Nah, benar itu. informasi Pak nih. Kalau saya mungkin, saya emang nggak ada jadwal libur Pak ya. Namanya data ya. Data mau 24 jam, kadang jam setengah 12 itu masih ada mahasiswa yang ngechat Pak. Kalau dosen mah ya sering ya. Kalau mahasiswa jarang sih. Mungkin ada beberapa yang berani gitu yang ngechat malam-malam. Kalau saya insya Allah siap ya untuk IPK khusus ya. Cuman kalau untuk kayak rekomendasi Itu dan ya lain-lain itu itu kan ke fakultas. surat Nah, kalau untuk rekomendasi. staf-staf itu kan libur ya teman-teman di tanggal 8. Nah, berarti benar kata Pak Agung tanggal 7 itu udah harus selesai nanti, biar nanti kayak berkas-berkas yang diperlukan universitas udah selesai, karena di tanggal 8, 9, 10 itu libur di kampus UMI-nya. Jadi kalaupun datang ke sini nggak ada orang nanti gitu. Jadi Berarti ini apa, berarti misalnya kalau saya mau ikutan berarti ya yang transkripnya tersebut diomongkan ke ini ya, ke tempat, ke Pak siapa tadi, maaf Pak lupa. Pak Bayu itu ada tuh namanya Mana? tuh. Oh, itu. Enggak, kamu udah Ya masuk maaf Pak. grup Telegram belum? Nah, Di Telegram. Udah belum masuk Pak, itu Telegram belum? belum ada kalau usah. Belum Pak, makanya saya kurang tahu gitu makanya nanya Ya, gitu. ya itu kan udah banyak nih, udah ada 80-an lebih yang masuk ke grup Telegram. Nanti linknya saya kasih di ini ya, di kolom chat sama absen nanti. Link Telegramnya saya kasih, silakan masuk bagi yang belum masuk. Terus disebar juga ke teman-teman ya, link Telegramnya untuk pada masuk. Nanti di sana ada informasi ya, dan ada link juga untuk update IPK. Ini Apa saya share harus kita sekarang bentar. pendaftaran ya kayak di online aja gitu? Gimana, Dapat? Gimana, kurang jelas? Buat ininya yang IPK tadi ke sana langsung apa di Telegram aja nanti? Di Telegram aja, nggak usah ini. Nanti ada Sekarang itu udah Google Form. Ya. nanti diisi di Google Form, saya kirim link saya kirim link, nanti link IPK-nya ada di grup Telegram. Nah, ini sekarang di grup ini saya kirim link grup Telegramnya, ntar kamu masuk, di dalamnya ada link untuk update IPK, seperti itu. Cukup Pak, makasih buat jawabannya Pak. Sekian. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya nih yang udah raise hand, Ayu Puji, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puji dari Prodi Akuntansi semester 6 mau ke semester 7. Bapak izin bertanya, perihal kan Ayu tuh udah lihat beberapa perusahaan yang ingin diminati. Terus Ayu tuh lihat tanggal kegiatannya yang Ayu minati itu kebetulan tanggalnya itu udah dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 23
23 Desember itu bagaimana, Pak? Sedangkan kan pendaftarannya baru mulai. Gimana? Dari 25 Juli? Iya, sama itu Ya. DSS dari perusahaan mana ya? Oh iya. Jadi gini ya, terkait jadwal itu saya bukan ini ya. Jadi terkait jadwal itu biasanya itu nggak fix sih, biasanya ya. Tapi barangkali ada mitra yang memang udah itu jadwal paten gitu. Tapi sepengalaman saya itu biasanya jadwalnya itu nanti bisa kondisional, bisa berubah. Tapi kalaupun itu dimulai 25 Juli berarti kan ya nggak masalah kan, pas-pas aja gitu. Tanggal 10 ditutup, berarti ada spare sekitar 10 sampai 15 hari ya buat seleksi, buat mitra itu menseleksi peserta, dan nanti tanggal 25 mungkin langsung dimulai gitu. Nggak ada Oh, masalah sih iya. sebetulnya. Bukan 20 Juli itu. Oh iya, Pak. Nggak terlalu teliti. Oh iya, Bapak, ada beberapa pertanyaan lagi. Mm-mm. Kan Ayu tuh kan misalnya nih lolos, kan takutnya tuh kan ada dari orang tua ya ini mah nanya gitu. Soalnya kan nggak bisa dilepas begitu aja katanya tuh. Kalau misalnya dari persoalan tempat tinggal itu kita nyari sendiri, apa ada dari pihak UMI-nya gitu ikut nyari atau bagaimana gitu? Soalnya kan dari orang tua juga nanya, katanya tanyain dulu gitu. Tempat, untuk yang magang ya. Iya, untuk pertanyaan yang magang. Yang magang, Mas Yono, yang magang gimana ya Pak? Magang yang Magang apa, onsite Mumun? ya, Magang yang onset ya. onsite. Ini mungkin sekalian mengulas juga terkait dengan apa ya tadi pertanyaan dari Dava gitu. Jadi untuk mahasiswa yang nanti daftar, ya jadi silahkanlah ya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat berharga ya. Jadi silahkan coba dulu daftar begitu ya. Coba dulu daftar, mudah-mudahan nanti diterima begitu ya. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agung, silahkan antisipasi sebelumnya harus selektif memilih mitra begitu ya. Mitra kan sangat banyak sekali gitu ya. Mitra sangat banyak begitu ya. Silahkan pilih mitra yang memang bidang kerjanya itu relevan ya atau tidak terlalu jauh dengan program studi Anda begitu. Sehingga nanti ketika dikonversi itu bisa merekognisi beberapa mata kuliah di program studi begitu. Kemudian ketika nanti sudah dinyatakan lolos ya dinyatakan lolos seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, tolong komunikasi dengan program studi. Ya mudah-mudahan nanti program studinya memberikan dosen pembimbing khusus begitu. Ya, memberikan dosen pembimbing khusus untuk membimbing Anda yang memang lolos di program studi begitu. Ya. Nah, ketika sudah mendapatkan dosen pembimbing ya ataupun yang memang tidak mendapatkan, silahkan berkonsultasi dengan program studi. Jadi Anda ceritakan bahwa saya diterima di Mitra X misalkan, kegiatannya apa, silabusnya bagaimana dan lain sebagainya. Tolong Anda ceritakan sejelas-jelasnya sehingga nanti prodi juga tahu, prodi juga paham. Kemudian terkait dengan kegiatan, ya terkait dengan kegiatan, ini kan mitra macam-macam begitu ya. Jadi ada yang misalkan magang, ada yang memang harus onsite. Kemudian banyak juga mitra yang memang tidak perlu onsite begitu. Jadi kegiatannya full online begitu ya. Jadi silahkan dari situ Anda bisa selektif dari awal begitu ya, selektif dari awal. Kira-kira kalau misalkan memang begitu ya, orang tua tidak mengizinkan kalau misalkan harus keluar begitu, ya Anda bisa antisipasi dari awal memilih mitra ya atau perusahaan yang memang kegiatannya tidak onsite gitu. Tapi kalau misalkan memang nanti onsite begitu ya, onsite biasanya mitra juga memfasilitasi semuanya begitu ya. Yang mudah-mudahan nanti mitra bisa memfasilitasi begitu. Jadi bisa ditanyakan juga nanti ya, bisa ditanyakan juga nanti. Jadi memang tidak bisa disamakan antara mitra yang satu dengan mitra yang lain gitu, bisa berbeda-beda begitu. Termasuk juga nanti ketika pengakuan rekognisi pun, jadi kenapa dari awal harus deal-dealan dulu begitu ya, deal-dealan dengan program studi, deal-dealan dengan
dosen pembimbing begitu, agar nanti dari awal ada kesepakatan. Ketika misalkan harus full nih kegiatan, ikut kegiatan on-site di perusahaan, di mitra, berarti kan harus meninggalkan kampus. Nah, bagaimana nanti dengan perkuliahan? Itu kan harus ada semacam kesepakatan di awal dengan program studi, ya, kesepakatan dengan dosen pembimbing, dengan DPA dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai nanti Anda ikut kegiatan, terus ada kuliah harus diikuti, kemudian tidak mendapatkan izin, akan mendapatkan masalah tuh di tengah jalan begitu. Ya, jadi ketika nanti dinyatakan lolos, tolong komunikasikan dengan baik, ya, buat kesepakatan dengan prodi, dengan dosen pembimbing, ya, kalau misalkan memang ada dengan DPA, sehingga nanti kegiatannya bisa diikuti dengan lancar begitu, tidak ada hambatan. Ya, jadi seperti itu ya Ayu. Jadi silahkan kalau misalkan memang apa namanya ada izin dari orang tua begitu ya, harus ada izin dari orang tua, harus ditanyakan dulu. Silahkan mungkin bisa memilih mitra yang lain. Kalau misalkan mitra yang sekarang dipilih itu harus onsite begitu. Terus kalau misalkan memang tetap mau yang ke mitra yang Ayu ingin gitu ya, terus harus onsite, ya silahkan mungkin nanti dibicarakan dengan mitranya ya. Tapi kalau misalkan memang harus onsite, biasanya mitra itu menyediakan, ya, mitra menyediakan. Dan nanti pun kalau misalkan memang ada dosen pembimbingnya dari UMI, ya nanti bisa dibicarakan juga, bisa didiskusikan seperti apa nanti penginapannya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi yang penting mas sekarang silahkan mencoba dulu sebetulnya ya, mencoba dulu, jangan takut dulu begitu ya. Nanti kalau diterima harus onsite, nanti nginepnya di mana dan lain sebagainya, itu mah nanti dipikirkan begitu. Silahkan sekarang mencoba dulu daftar, ya mudah-mudahan nanti diterima dan dapat apa namanya, dapat kesempatan begitu, dan mudah-mudahan nanti ya lancar kegiatannya begitu ya, sesuai dengan yang diinginkan begitu. Karena dari pengalaman dari tadi alumni batch 1 kemudian juga batch 2 ada banyak sekali benefit ya, keuntungan yang memang bisa didapatkan begitu, yang boleh jadi mungkin tidak akan pernah didapatkan kalau misalkan Anda hanya kuliah di kampus begitu. Ya, itu barangkali. Oh iya, baik Bapak. Jadi kalau misalnya magang itu, kan jangan ada mata kuliah, mungkin harus didiskusin dulu ke prodi masing-masing gitu. Soalnya kan Ya. ditakutkannya sih gitu. Ya, tergantung kesepakatan nanti. Karena yang magang pun nanti pengalaman yang kemarin juga ternyata magangnya tidak onsite begitu ya. Kemudian kegiatannya pun tidak full, sehingga masih bisa menempuh kegiatan perkuliahan online di kampus. Jadi kalau misalkan memang dari awal ada deal-dealan, Pak gimana nanti kalau misalkan saya harus onsite, kuliah saya bagaimana untuk mata kuliah yang memang tidak bisa direkognisi gitu ya. Jadi di awal nanti ada kesepakatan ya, saya ikut magangnya di mana, kegiatannya apa, kira-kira nanti bisa direkognisi ke mata kuliah apa saja di semester berjalan gitu ya. Misalkan nanti Anda semester 7, nah nanti bisa direkognisi ke mata kuliah apa saja. Sehingga mungkin nanti sejumlah mata kuliah Anda bebas begitu ya. Bebas, tidak usah mengikuti perkuliahan karena direkognisi. Nah, itu kan harus ada pembicaraan dulu ya. Harus ada pembicaraan dengan prodi, dengan DPA begitu. Jadi tadi deal-dealan di awal memang harus jelas begitu dengan prodinya. Sehingga nanti ketika harus onsite misalnya ya, harus onsite ya, sudah tahu begitu ya mata kuliah yang memang tidak bisa direkognisi apa, dan itu nanti harus diikuti misalkan. Nah, sehingga nanti bisa mengatur jadwal begitu ya. Dan prodi harus memfasilitasi sebetulnya ya. Prodi harus memfasilitasi kalau misalkan ada mahasiswa yang memang onsite, harus kuliah online, ya harus memfasilitasi dosennya. Prodinya harus memfasilitasi begitu. Oh iya Pak. Ya. Ya Bapak, sebelumnya terima kasih banyak. Cukup dari Ayu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, jadi tadi menyambung yang udah disampaikan Reski ya. Jadi misal Ayu daftar ke 5 mitra nih,
ternyata lolos mitra A, B, dan C. Nah, itu belum serta-merta lolos. Jadi, Ayu juga nanti harus milih dulu gitu. Milih mau ngambil yang mana gitu. Jadi, proses seleksinya nggak sampai mitra meloloskan mahasiswa, enggak. Tapi mitra sudah meloloskan mahasiswa, tapi nanti tetap kita yang nentuin nih mau ngambil yang mana. Jadi nanti di sistem itu ada apa namanya, kayak ngunci mitra ya kalau nggak salah itu nama istilahnya itu. Jadi statusnya sudah terdaftar tapi belum diterima sepenuhnya kalau belum kita kunci. Nah, jadi nanti silakan dibaca lagi tadi untuk silabus-silabus atau learning pad yang disediakan oleh mitra, dan mungkin di sana juga ada ya benefit-benefit atau fasilitas-fasilitas khususnya untuk yang magang. Oke. Ya, yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak, boleh? Oke, Anggi, silakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Sutisna. Saya dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya Pak, yang terkait tadi yang Pak Bayu sampaikan mengenai tanda tangan ya Pak. Nah kan Pak, untuk tanda tangan di surat rekomendasi itu harus ada IPK-nya ya Pak. Nah, sedangkan saya tuh sekarang kan masuk ke semester 7. Nah, saya kan dari Surade Pak. Apakah yang sebaiknya yang disertakan itu IPK yang semester sebelumnya atau menunggu dari Bapak? Soalnya kan kalau ke kampus juga butuh perjalanan jauh ya Pak. Jadi apakah misalkan saya meminta di hari Senin atau Selasa gitu Pak, untuk IPK-nya apa diperbolehkan gitu Pak? Enggak, Pak Bayu mau dijawab apa? Jadi barusan keperluannya untuk IPK kan ya? IPK. IPK diupdate lewat link gitu. IPK cukup diisi yang sesuai dengan disiap itu kan. Kamu sekarang semester 6 kali? Iya, 6. Dan kan iya, bukan 7. Kan belum 7 kan, masih 6 mau ke 7. Nah, berarti yang dicantumkan IPK semester 6 aja. Semester 6 ya Pak. Ya, nanti untuk di sistem juga, ntar saya update IPK-nya itu untuk semester 7 pakai semester 6 gitu. Nah, seperti itu, agar IPK-nya tidak menurun. Nah, karena memang untuk saat ini sistemnya, untuk semua perguruan tinggi juga seperti itu. Jadi untuk khusus yang mengikuti kegiatan MBKM, bukan cuma MSIB ya, semua kayak kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, itu IPK emang di semester yang dia mengikuti, dia memakai IPK yang semester sebelumnya. Nah, untuk nge-update-nya, saya sertakan linknya di grup Telegram, udah di-share. Jadi nggak usah ke sini ya, hanya untuk IPK aja, itu apalagi dari Surade, jauh banget itu. Kan sambil itu Pak, sambil meminta tanda tangan surat rekomendasi sama rekomendasi juga gitu Pak. Jadi takutnya tuh pas Anggi ke sana kan udah libur gitu Pak. Terus IPK-nya kan belum diupdate gitu. Kalau IPK mah kalau misalkan kamu sekarang isi link itu besok juga diupdate kalau IPK ya. Kalau IPK gitu. Kalau misalkan memang kebetulan surat rekomendasi kamu ada perkuliahan ke sini nggak gitu, Luring? Kalau perkuliahan udah selesai Pak. Oh, udah selesai ya? Ya. Nah itu gimana Pak Stiono, apakah ada kebijakan nggak ya kira-kira apakah harus ke sini gitu ya hanya untuk surat aja gitu? Soalnya kemarin juga Pak nitip ke teman tidak diterima, katanya harus datang sendiri gitu Pak. Oh, kata fakultasnya? Bukan, kemarin tuh yang surat SPTJM Pak. Oh, kalau SPTJM kan surat iya. pertanggungjawaban, iya itu kan pertanggungjawaban. Harus sendiri. Kalau SPTJM pertanggungjawaban mutlak itu memang harus sendiri. Wayahna we itu ya. Wayahna ya Pak. Ya, mungkin bisa komunikasi dengan kampus 2 ya di Surade. Iya itu di kampus 2 berarti. Gimana kalau gini Pak Stiano ya? Kalau untuk rekomendasi mungkin khusus untuk kampus 2 mungkin bisa kontak ke sana ya, di sana menyediakan gitu untuk semua prodi mungkin ya. Gimana Pak kira-kira? Khusus mungkin untuk bisa gitu. Apa namanya? Bisa nanti komunikasi dengan pengelola di sana. Mungkin bisa membantu begitu. Jadi nggak perlu ntar saya coba ya. Ntar saya coba komunikasikan ke sana Pak ya. Besok Senin ya berarti Senin.
Bisa Boleh bertanya lagi, Pak? Ya, silakan. Untuk terkait transkripnya, berarti transkrip yang semester dulu berarti ya, Pak? Yang diajukan untuk ditandatangani. Ya, yang sampai semester 6 aja. Ya, pasti ya kemarin juga gitu kan, yang kemarinnya aja, nggak yang sekarang Ya. gitu. Karena kan Ya, yang terakhir yang terakhir didapatkan. aja. Yang sampai semester 6 cukup gitu. Karena kan yang sekarang belum selesai. Ya, betul. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Yang lebihnya mohon maaf. Oke. Oke, jadi menambahkan, jadi sebetulnya untuk surat rekomendasi itu kemarin dari tim Pokja MSIB-nya sebetulnya boleh di level prodi, Pak Siono. Nah, cuman mereka kan minta cap basah ya, dan ada kop serta nomor. Nah, sedangkan mungkin kalau di kita lebih ininya di fakultas ya kalau terkait Ya, itu ya. di sini, betul. Jadi memang kemarin formatnya saya ganti langsung tuh, takutnya ada yang minta ke prodi. Jadi Ya. di level fakultas. Dan untuk SPTJ memang ya lumayan. Sambil main ke Sukabumi, ke kampus 1. Jalannya udah enak sekarang mah, lewat sana, lewat Logi, itu bagus. Disiapin aja mungkin, jadi nanti nggak bolak-balik gitu. Dan nanti pastikan semuanya yang ada di sini bisa gabung ya di grup Telegramnya supaya nggak ketinggalan informasi. Oke, terus ini saya mau mau menjawab pertanyaan di kolom chat ya dari Rindiani. Untuk uang saku kita dapat tidak Pak? Nah, karena harus mengisi nomor rekening BRI. Nah, untuk masalah pengisian nomor rekening memang itu jadi syarat wajib dan harus diisi ya. Tetapi untuk terkait uang saku, jadi penjelasan dari tim MSIB itu terkait uang saku atau sebutannya biaya hidup ya, itu sebetulnya tergantung dari mitranya. Apakah mitra tersebut mengajukan gitu kan, mengajukan pendanaan ke Kemendikbudristek atau tidak. Dan kita memang tidak, saya sendiri tidak tahu ya mitra mana saja yang mengajukan atau tidak. Cuma kalau pengalaman dari yang batch 2 itu, jadi biaya hidupnya itu diganti dengan ya beasiswa kalian mengikuti pendidikan di selama studi independen itu. Ya contoh tadi Jainur Rohan ya, diberikan sertifikasi sebanyak 3 kali, yang mana itu kan seharusnya kan bayar ya, seharusnya bayar, tetapi ketika status kita sebagai peserta MSIB, nah itu digratiskan gitu. Jadi coba diniatkan untuk mencari ilmu dan lebih ke mengarah ke kompetensinya itu ya, sertifikatnya itu, di mana tadi juga udah dijelasin sama Reski, ada sertifikat yang levelnya itu secara global ya, sehingga bisa justru malah mitra yang mencari kita gitu, bukan kita yang mencari mitra saat nanti ingin melamar pekerjaan. Nah, gitu ya untuk terkait uang saku atau biaya hidup. Tetapi untuk pengisian nomor rekening BRI itu memang diwajibkan ya. Jadi silahkan diisi aja nomor rekening BRI-nya, dan kalau nggak salah itu harus atas nama sendiri ya. Cuman kemarin itu dari tim Pokjanya itu sementara boleh pakai rekening orang tuanya dulu atau siapa gitu. Cuma nanti kan ada fitur update data ya di sana. Kalau misal teman-teman sampai lolos gitu kan, lolos keterima, nah itu silahkan diupdate aja. Ya barangkali kita tidak tahu ternyata mitranya memang mengajukan pendanaan, ya nanti akan dicairkan gitu. Oke, kemudian ini dari Ibu Dian, terkait proses rekognisi, terutama input nilai ke SIAK, apakah menunggu laporan dari institusi mitra atau mengikuti kebijakan prodi? Jadi untuk nilai ini ya Bu, kalau pengalaman saya di Prodi TI itu memang kita nunggu mahasiswa menyelesaikan laporan akhir, kemudian nanti mahasiswa mendapatkan sertifikat. Nah, nanti di sertifikatnya itu kan ada beberapa silabus yang dijelaskan ya, ada beberapa poin-poin materi yang dijelaskan. Nah, kalau saya kemarin itu merekognisinya dari poin-poin tersebut, Bu. Jadi dari misal tadi yang Jai itu di cloud itu masuk ke jaringan komputer, terus ada juga masuk ke mata kuliah lainnya. Nah, jadi nilainya itu memang
disesuaikan dari sertifikat yang diperoleh oleh mahasiswa. Pak Agung, sepertinya Ya, ini harus disampaikan ke setiap prodi. Karena oh, kan kebijakan di tiap prodi kadang berbeda-beda ya. ya Bu, Iya. beda-beda ya. Iya, supaya seragam gitu. Jangan sampai nanti ada prodi yang membuat kebijakan sendiri. Misalnya kalau yang MSB udah aja otomatis A semuanya gitu. Oh gitu ya. Heeh. Ya sih. Memang sebetulnya lebih ya kembali lagi ke prodi sih Bu. Cuman kalau dari kalau yang secara konversi, mungkin yang secara benarnya memang dilihat dari sertifikat mahasiswanya dulu, atau tapi ada juga mitra yang ngasih sertifikatnya itu jadi nilai kumulatif aja. Jadi satu sertifikat itu nilainya A. Ya udah, kita dari beberapa mata kuliah yang bisa direkognisi nih, ya semuanya kita isikan A seperti itu, Bu. Jadi nanti Kemudian ini Pak Agung, kan kalau yang peserta magang ini ada juga kan yang gagal ya. gagal gimana, Bu? Misalnya dia karena di tempat magangnya itu mungkin tidak disiplin atau tidak bisa mengikuti ritme di Ya. sana, akhirnya dapat penilaian jelek dari mitra kita. Nah, itu kalau yang seperti itu untuk konversi nilainya gimana? Ya, jadi untuk FSIB ini memang tadi kan mahasiswa sudah diminta untuk membuat surat SPTJM itu ya Bu ya, di mana poin-poinnya itu memang harus benar-benar bisa mengikuti secara fokus gitu Bu. Jadi kembali lagi ya itu menjadi tanggung jawab mahasiswanya masing-masing Bu. Kalau misal dia kemarin juga sebetulnya ada sih di prodi kami yang memang di pertengahan jalan dia akhirnya mundur gitu karena ada yang keterima kerja di tempat lain. Ya mau gak mau kita jadi ya tidak bisa direkognisi akhirnya. Jadi yang bisa direkognisi itu yang memang dia ada pelaporan sampai laporan akhir dan mendapatkan sertifikat Bu. Kalau di Prodi TI ya syaratnya itu. Oke, terima kasih Pak Agung. Iya Ibu, sama-sama. Jadi ya sekali lagi ya buat teman-teman mahasiswa, nanti setelah kalian ngunci si mitranya, klop sama mitranya, pastikan langsung diskusikan dengan DPA atau di perwakilan di prodinya masing-masing, dan pastikan mempersiapkan buat semuanya ya. Misal kalau yang magang ya nanti apakah onsite atau bisa online gitu kan. Terus yang studi independen kayaknya sejauh ini online sih, meskipun nanti di beberapa pertemuan mungkin ada yang diundang ke tempat mitranya, itu beda cerita lagi ya. Dan intinya mah siapkan semuanya lah ya, dan harus komitmen dari awal untuk bisa mengikutinya sampai akhir ya. Izin menambahkan Pak Agung sedikit Ya, ya, mangga Pak Bayu. terkait untuk pertanyaan Ibu Dr. Dian ya, untuk yang mengingat input nilai ada jadwalnya ya. Jadi kan memang jadwal input nilai itu ada ya di kalender akademik. Nah itu untuk khusus MBKM ya, itu nanti kebetulan untuk masalah nilai kan saya yang menginput ya ke PDDikti juga dari Siap. Nah untuk khusus nilai MBKM itu untuk prodi itu nggak usah takut dengan jadwal di kalender akademik, dikarenakan untuk prosesnya berbeda. MBKM itu di input nilai memang bisa setelah selesai si proses proses programnya. Misalkan MSIB kayak yang kemarin kan ya, beda-beda itu Pak beresnya. Itu ada yang misalkan beres di tanggal ini, ada yang tanggal itu, berbagai mitra, ada yang intervalnya malah 2 bulan, ada udah beres duluan gitu kan. Nah memang khusus untuk MBKM itu untuk jadwalnya itu tidak terpatok sama kalender akademik. Yang penting ketika selesai kegiatan, nah itu kita kasih waktu sekitar seminggu untuk prodi memproses gitu Pak. Seperti itu sih. Terima kasih Pak Bayu. Ya Bu, sama-sama. Bahkan di TI sendiri ada yang nilainya masih ditampung sampai sekarang Pak.
Jadi dia bisa direkognisi, cuman SKS-nya belum sempat ngambil gitu. Jadi suruh Ya nunggu betul semester itu depan. bisa sebenarnya ya Pak untuk secara universal Pak ya. Iya, Kan kembali lagi ke kebijakan prodi. Cuman memang untuk secara universalnya itu memang ketika misalkan dia mengikuti di semester 5 nih, tetapi capaiannya itu ada di semester 7, itu tidak menutup kemungkinan dikonversi di semester selanjutnya atau semester 6 gitu boleh gitu. Tidak harus ketika dia mengikuti semester 5 harus semua ke iya, semester 5 itu tidak betul. harus, bisa ke depannya asalkan dicatat aja gitu, jangan sampai terlewat. Nah, seperti itu. Mungkin nanti untuk yang format rekognisi saya share ya ke prodi-prodi gitu ya, yang sama list pengajuan tadi, biar seragam mungkin ya. Oke, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan lagi mungkin ya, jika ada. Ya, yang terakhir kalau masih ada silakan seorang lagi nih kesempatannya. Kesempatan terakhir. Atau mungkin sudah jelas ya. Izin Pak, Mungkin sudah. Oh iya, silakan. Dede, silakan. sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Kusmiadi dari Program Studi Teknik Informatika semester 4 ya Pak. Ya, Mungkin ini lebih ke minta tips aja sih Pak. tips. Jujur kalau saya itu dari pengalaman kan kurang ya, sedangkan nanti itu ada bagian kayak pengumpulan CV, terus interview, pasti ada pertanyaan lah kayak pengalaman saya di bidang teknologi itu gimana gitu kan ya Pak. Nah, sedangkan pengalaman saya itu kurang. Nah, gimana cara instansi itu tertarik gitu Pak buat terima kita itu. Ini minta tips aja gitu sih Pak. Oke, jadi gini ya, memang kenapa mungkin dari tim MSIB itu disyaratkan minimal semester 5 ya. Itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Reski, karena di semester awal-awal itu kan kita mendapatkan dulu basicnya nih. Basicnya kita dapat, dan kemudian nanti sudah siap untuk mengikuti silabus atau kurikulum yang disediakan sama mitra ya. Nah, sebetulnya kalau terkait tips itu gimana ya? Saya juga bingung, lebih ke personal sendiri aja sih ya. Mungkin nanti kalau yang lebih jelasnya bisa kontak tuh ke Areski apa ke Jainur Rohan atau yang lain, kan banyak tuh di TI yang sudah lulus-lulus, dan maksudnya interaksi langsung sama mitranya, karena saya bingung juga ngasih tipsnya karena saya belum pernah terlibat langsung gitu sama mitranya. Kalau Nanti saya boleh ngasih tips sedikit nih. Nah, oke deh Jadi Pak Bayu gini nih ya, tipsnya nih. gak usah takut ya. Yang pertama itu Iya. untuk Dede Kusmiadi dan semuanya, gak usah takut kalian gak ada pengalaman. Nah ini justru ini itu adalah pengalaman Iya, untuk kalian pengalaman. gitu. Bukan berarti gak ada pengalaman kalian nggak bisa ikut nih. Justru ini itu adalah pengalaman kalian untuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi yang pertama jangan kalau nanti sesi interview ya itu jangan takut, nggak usah takut. Jangan minder ya. Bukan proses eksekusi itu ya. Dan nanti mitra juga dia serius kan untuk interview, tapi kan mitra juga bakal memahami itu mahasiswa gitu kan, memang untuk pelatihan sebenarnya ini kan intinya itu adalah untuk kalian mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Nah seperti itu. Jadi yang pertama ya kalian harus mempersiapkan diri untuk interview, khususnya bisa cari kok di Google sekarang cara interview ini. Sekarang tuh zamannya melek teknologi, tinggal cari tips-tips itu muncul. Cuman ya yang saya nggak bisa kasih tips, saya cuma kasih tahu bahwa ini itu adalah justru pengalaman gitu. Jadi nggak usah takut ya Pak ya. Justru dengan adanya ini kalian punya pengalaman untuk ke dunia kerja yang sebenarnya, seperti itu. Oh, misal tadi ya terkait CV yang menarik. Nah, itu kan banyak Ya tuh, itu, kalau TI mungkin iya. lebih tahu Ya Freepik itu atau CV Canva itu gitu ya, kan banyak ya. betul. Ada Canva ya kalau mau ngedit Banyak sendiri. tools-toolsnya. Kalau nggak pengen ngedit sendiri, sekarang udah ada Pak cara ngebuat CV online, tinggal kita masukin itu langsung Masukin muncul. datanya kayak Betul. di generate Nah, gitu ya. ya betul, tinggal di print. Kalau ada yang berbayar itu kalau yang cari-cari tekniknya itu bisa jadi gratis itu. Tinggal kitanya mau aja cari tahu gitu informasinya.
Ya kalau mau latihan interview sebetulnya tinggal sediakan cermin aja yang besar gitu. Terus coba ngobrol gitu sambil lihat wajah sendiri, itu salah satu teknik juga sebetulnya. Iya, Memperkuat mental supaya nggak mudah minder gitu ya. iya. Terus kalau misalkan ditanya Banyak pengalaman, sih. kan kalian belum punya pengalaman. Jadi kan kalian tinggal menunjukkan aja skill-skill kalian di bidang yang kalian itu apa. Misalkan kan nggak mungkin kan kalian misalkan TI mengambilnya itu bukan bidang kalian, tapi pasti TI ke TI lagi, sipil ke sipil lagi, dan seterusnya. Nah, di yang kalian ambil, otomatis kalian setidaknya nih udah punya basic. Ketika nanti ada interview, kalau menurut saya sih daripada pengalaman ya, si interviewer nanti akan lebih bertanya apa skill kamu atau apa kelebihan kamu sehingga kamu bisa mengambil program yang ini gitu. Nah, tinggal dijabarkan, oh kenapa saya mengambil apa yang mitra ini untuk web, karena saya menguasai dan atau saya bisa menjalankan ini seperti itu. Jadi disesuaikan lagi dengan yang kalian akan ambil. Nah, kalian cari tahu tentang itu apa skill yang harus dipersiapkan, seperti itu sih. Sama tadi ya, motivasi, kenapa motivasi kamu ngambil Hmm, atau milih mitra tersebut. ya, Nah, jadi intinya lebih tergantung kita milihnya apa, kita persiapkan tentang itu gitu. Karena bisa nggak akan jauh dari dipersiapkan. itu gitu. Nah, nggak akan jauh dari itu. Atau misal ditanya pernah bikin apa, ya sebutin aja tugas kuliah yang pernah dibikin. Jadi jangan mikirnya proyek skala besar gitu, nggak usah ya. Tugas Nggak, kuliah misal bikin aplikasi web apa gitu, atau aplikasi mobile apa, tugas kuliah aja sebutin. ya gimana Dede? Udah bisa Oke gitu. dipahami? Ya, Pak. Sudah, Pak, cukup. Terima kasih, Pak, buat Oke, masukannya. ya sama-sama. Oke, Pak Agung, karena udah jam 9, mungkin Ya, kita akhiri. Cuma sebelum diakhiri, mungkin dari Pak Agung atau dari Pak Stiono, mungkin untuk akhir kata dipersilakan, Pak. ya mungkin sedikit saja dari saya. Jadi tadi pertama melihat dari waktu yang mepet ya. Jadi silakan teman-teman dipersiapkan semuanya. Ya mungkin sambil berdoa juga ya, mudah-mudahan diperpanjang gitu. Jadi misal kalian udah daftar nih satu mitra, ternyata oh diperpanjang sama timnya. Nah kalian bisa pilih-pilih lagi gitu mitra-mitra yang lain buat mendaftar. Jadi yang pertama silahkan tadi gabung ke grup Telegramnya, kemudian dipersiapkan semua dokumennya, dan jangan lupa didiskusikan dengan DPA ya, khususnya untuk di Prodi. Oke, mungkin segitu saja. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain-lain boleh ditanyakan di grup Telegram atau di Japri ke WA saya ya, ada di flyer itu nomor saya. Oke, mungkin segitu dari saya. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Siono atas waktunya yang udah disediakan. Ya, terima Baik, kasih. Pak. Mungkin Ya. dari Pak Stiono, silakan, Pak. Oke, sedikit mungkin menegaskan kembali. Jadi perlu diketahui tadi sudah disampaikan ya oleh mahasiswa kemudian juga oleh dosen di program studi bahwa kegiatan MSIB ini pengakuan SKS-nya itu adalah 20 SKS. Dan ini tentunya menjadi hak mahasiswa itu Bapak dan Ibu. Ya, kemudian juga mahasiswa perlu tahu juga bahwa haknya adalah 20 SKS begitu. Jadi silahkan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kapasitas untuk merekognisi ini ada di program studi, ada di dosen yang memang ditugaskan nanti untuk jadi dosen pembimbing atau di ketua program studinya begitu ya. Jadi penting di awal nanti kalau misalkan Anda lulus ya itu silahkan komunikasi deal-dealan dulu dengan program studi, menyepakati semuanya begitu ya, menyepakati mata kuliah yang nanti akan direkognisi, dikonversi begitu ya, ataupun nanti apa namanya bobot SKS-nya dan lain sebagainya. Dan kemudian perlu diketahui juga bahwa apa namanya oleh program studi oleh mahasiswa tidak bisa juga nanti yang 20 SKS itu dipaksakan misalkan direkognisi semua ke mata kuliah begitu ya. Jadi boleh jadi mungkin nanti yang bisa direkognisi ke mata kuliah hanya setengahnya hanya 10 SKS misalkan. Nah, kekurangannya bagaimana?
Nah, kekurangannya nanti bisa dikomunikasikan dengan program studi, atau mungkin nanti program studi atau dosen pembimbing itu bisa membuatkan semacam rencana rekognisi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa rekognisi ini kan tidak hanya bisa ke mata kuliah, bisa juga ke hard skill, ya. Misalkan ada hard skill tertentu yang memang tidak ada di mata kuliah, begitu ya. Kemudian didapatkan selama kegiatan MSIB ini, ya, dan itu nanti bisa menjadi sebuah kemampuan khusus begitu yang didapatkan, dan itu nanti karena memang tidak ada di mata kuliah, di struktur kurikulum bisa masuk di SKPI. Ya, termasuk juga nanti ke soft skill begitu, karena selama kegiatan MSIB ini pasti ya banyak soft skill yang bisa Anda dapatkan begitu ya. Soft skill berkolaborasi, problem solving, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan soft skill yang lain. Nah, mungkin itu nanti bisa direncanakan oleh program studi, direncanakan oleh dosen ya. Jadi untuk mengcover apabila misalkan yang 20 SKS itu tidak bisa mengkonversi mata kuliah semuanya begitu. Jadi silakan nanti bisa ambil metode yang blended form ya, atau bisa yang free form untuk bisa memberikan hak 20 SKS untuk mahasiswa yang berkegiatan atau ikut program MSIB ini begitu. Itu barangkali. Mangga Pak Bayu. Ya, baik, terima kasih pada Pastiono. Ya, terima kasih pada para hadirin, pada para mahasiswa, pada Ibu Pak dosen yang sudah hadir pada kegiatan malam ini. Mungkin sekian dari kami akademik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih juga kepada PAIC, Pak Agung, dan juga kepada Pastiono untuk malam ini atas waktunya. Ya, sekian dari akademik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Agung, Pak Sami Bayu. nuhun Pak. Mohon. Ya, tur nuhun Pak Bayu. Tur nuhun Bapak Ibu. Ya.